Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang basis data ya. Kali ini kita akan bahas tentang menyusun relasi antar tabel atau menggunakan kolom foreign key ya pada praktikum 5 basis data. Tujuan instruksional setelah praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami ya dan mengimplementasikan konsep relasi antar tabel menggunakan foreign key dalam database MySQL. Kali ini kita akan membuat beberapa tabel ya, sehingga kita paham bagaimana cara menggunakan foreign key ya untuk membuat relasi beberapa tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel pasien, kemudian tabel poli, tabel dokter, kemudian tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran ini melibatkan dua tabel ya, tabel pasien dan tabel poli. Di sini ada dua foreign key, yaitu pasien ID untuk dijadikan referensi ke tabel pasien dan tabel poli dengan kolom foreign key yaitu poli ID gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan script ya, script SQL untuk membuat tabel. Nah, kalau praktikum sebelumnya kita menggunakan GUI ya, graphical user interface ya, membuat tabel dengan cara klik gitu ya, klik kemudian kita isi inputan ya, nama tabelnya apa, kemudian berapa kolom yang akan dibuat, kemudian tipe data, nama kolom kita isi gitu ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan script ya untuk pembuatan tabel. Nah, kemudian tabel yang kelima kita akan membuat tabel pemeriksaan. Tabel pemeriksaan ini melibatkan dua foreign key ya, dua foreign key, yaitu pendaftaran ID itu akan jadi referensi ke tabel pendaftaran, yang mana tabel pendaftaran tadi itu juga mempunyai referensi ke poli dan ke pasien ya. Kemudian foreign key yang kedua yaitu dokter ID ya. Jadi dalam pemeriksaan ini dokter siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien gitu ya. Jadi ada 5 tabel yang akan kita buat: pasien, poli, dokter, pendaftaran, dan pemeriksaan gitu ya. Alat dan kelengkapan sama seperti biasa ya, kita menggunakan PHP MyAdmin gitu ya. Untuk pelaksanaan, pertama-tama kita buka dulu ya PHP MyAdmin-nya. PHP MyAdmin sudah terbuka, kemudian pastikan ya Apache dan service MySQL-nya jalan gitu ya. Kalau tidak jalan, maka PHP MyAdmin-nya akan error ya. Kemudian kita buat database dulu ya, buat database dan pasien gitu ya. Untuk praktikum kelima, format nama database-nya adalah praktikum 5 underscore nama mahasiswa underscore db ya. Kita buat database dulu, klik new, praktikum 5 nama mahasiswa underscore db, kemudian klik tombol create. Nah, ini sudah jadi ya database-nya. Kemudian kita membuat tabel pasien dengan klik menu SQL atau tab SQL-nya kita klik ya. Dan paste script pembuat tabel pasien ke editor SQL, kemudian klik tombol kirim atau send, lihat gambar di bawah ini. Ini ya. Kirim. Oke, kemudian kita kopikan dulu ya script untuk membuat tabel pasien ya. Nah, di sini tinggal kita copy,
copy, kita paste di sini ya. Nah, kemudian go. Nah, sini sudah jadi ya. Tabel pasien, strukturnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua sama ya caranya ya. Copy, kemudian ke SQL sini, paste. Ini pembuatan tabel poli ya. Go. Nah, dua tabel sudah kita buat. Kemudian yang ketiga adalah tabel doctors. Caranya sama. Kita paste, kemudian go. Ini sudah 3 ya, 3 tabel. Kemudian pendaftaran kita copy juga ya. Pendaftaran ini ada 2 foreign key, pasien dan poli. Untuk pasien dia mengakses tabel pasien, sedangkan poli ID dia mengakses tabel polis. Go. Kemudian yang terakhir adalah tabel pemeriksaannya. Tabel pemeriksaan kita paste. Tabel pemeriksaan ada 2 foreign key ya. Pertama pendaftaran ID, ini akan menjadi referensi ke tabel pendaftaran. Kemudian yang kedua adalah dokter ID yang jadi referensi ke tabel doctors. Kita go. Nah, di sini sudah ada 5 ya. Sudah ada 5 tabel. Pasien, dokter, pemeriksaan, pendaftaran, dan poli ya. Oke, kita lihat instruksi selanjutnya. Buat tabel sesuai dengan skema yang telah diberikan, yaitu 5 ini ya. Kemudian masukkan minimal 3 data ke masing-masing tabel. Kemudian lakukan pengujian dengan perintah SQL join untuk melihat relasi antar tabel. Kemudian dokumentasikan hasil query yang telah dijalankan ya. Pertama adalah screenshot hasil pengisian data ke tabel pendaftaran. Nah, kita otomatis ketika kita mau mengisi tabel pendaftaran ini, kita wajib mengisi poli dan pasien dulu ya. Poli dan pasien itu harus kita isi dulu. Jadi ketika kita mau ngisi pendaftaran ini kan, ketika kita insert, kita wajib ya, wajib punya data dulu nih. Wajib punya data di tabel pasien dan tabel poli gitu ya. Jadi pasien ini harus kita insert dulu ya. Kemudian poli juga kita insert gitu. Baru ke pendaftaran. Setelah pendaftaran terisi, baru kita ngisi dokter ya. Ngisi dokter. Setelah dokter terisi, baru kita ngisi di pemeriksaan gitu ya. Ini nilainya 20. Kemudian pengisian data pemeriksaan juga 20. Kemudian yang ketiga adalah screenshot hasil query join. Tinggal di copy paste ini ya, jalankan, kemudian screenshot gitu ya. Ini juga. Kemudian kesimpulan. Apa fungsi utama dari foreign key dalam basis data? Mengapa penggunaan foreign key penting dalam pengelolaan data relasional? Apa yang terjadi jika Anda mencoba menghapus data pada tabel induk yang masih direferensikan oleh tabel anak? Nah, maksudnya tabel induk itu misalnya ada data pasien ya. Data pasien ini kan digunakan atau dijadikan referensi untuk data pendaftaran. Nah, apa yang terjadi jika
di data pendaftaran ini masih ada pasien, sedangkan pasien ini datanya kita hapus gitu. Nah, itu apa yang terjadi gitu ya. Nah, nanti mahasiswa yang menjawab ini. Ketika melakukan percobaan nanti mahasiswa tahu jawabannya. Oh, ternyata ini ya, gitu ya. Untuk penilaian mengisi 3 data tabel pendaftaran. Nilainya 20, mengisi 3 data tabel pemeriksaan 20, query join pendaftaran 20, query join pemeriksaan 20, kesimpulan yang terdiri ada 3 kesimpulan ya, nilai 5, nilai 5 dan nilai 10. Ini juga 20, totalnya ada 100 ya. Nah, jadi tugas mahasiswa adalah mengisi ini ya, mengisi pasien dulu, kemudian poli, kemudian dokter, kemudian pemeriksaan pendaftaran, yang terakhir adalah pemeriksaan. Itu tugas mahasiswa untuk mengisi datanya ya. Setelah selesai baru dijalankan ya query-nya. Ini seumpama datanya sudah ada, maka query ini akan bisa muncul datanya gitu ya. Jadi kita jalankan di sini. Nah, karena datanya tidak ada, maka hasilnya adalah kosong. Begitu juga dengan query join antara pendaftaran dan pemeriksaan ini ya. Tinggal di copy, kemudian di paste di sini, kemudian go. Nah, ini datanya nanti mahasiswa yang isi ya. Kemudian di screenshot, pastikan nama database dan nama tabelnya kelihatan ya. Nah, ini adalah tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa gitu ya. Nah, demikian praktikum yang kelima ya, dari instruksinya dan sampai ke tugasnya ya yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk praktikum sebelumnya dari 1 sampai 4 bisa dilihat ya di channel ini. Misalnya ada yang ketinggalan gitu ya. Oke. Untuk praktikum 5 cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.